oleh orang Bali. Pada membangun citra Hindu sekitar 5 tahun yang lalu saya menyampaikan, jika tanah Bali ini tidak lagi dimiliki oleh orang Bali, itu sama saja dengan orang Betawi menyatakan ajak Betawi di Jakarta, di mana Jakarta sudah tidak dimiliki lagi oleh orang Betawi itu. Inilah pelajaran yang perlu kita sadari. Berarti konsep pertama yang harus kita pahami, Sahirani Pulina Bali ini adalah kewilayahan Pulau Bali ini, dan itu mestinya masih tetap dikuasai oleh orang Bali. Terus yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya cintai, Prananing Pulina Bali yang menjadi kekuatan Bali ini adalah Keramo Bali. Jadi orang-orang Bali yang dilahirkan di tanah Bali dan mencintai Bali ini, tidak menjual Bali ini, menghormati leluhurnya dengan mempertahankan kebaliannya, itu mestinya ada. Jika itu tidak ada, jangan berharap Bali itu akan bisa dipertahankan. Dan terakhir, Atmaning Pulina Bali, yang menjadi roh, yang menjadi atma dari Pulau Bali ini adalah agama Hindu. Inilah yang perlu kita sadari bersama-sama, karena konsepsi yang besar kemudian diperkecil menjadi diri kita, dan kemudian antara Buana Agung dengan diri kita, di situ ada masyarakat, dan disitulah kita hidup dalam desa Pekeraman. Berarti desa Pekeraman ini pun mestinya juga dipandang sebagai sebuah sistem yang di dalamnya ada wilayahnya, ada palemahannya, sudah itu ada perananya, ada pawongannya, dan kemudian ada kekuatannya. Disitulah para hyangannya. Sehingga konsep Trihita Karana itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang ingin membangun harmoni di tanah Bali ini, sesungguhnya adalah sebuah sistem yang satu dengan lainnya tidak bisa kita lupakan. Berikutnya lagi yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan filosofi dari desa Pekeraman. Tadi dengan jelas sudah disampaikan kalau Atmaning Pulina Bali itu adalah agama Hindu, maka sesungguhnya nilai-nilai agama Hindu itu jangan sampai dilupakan dalam kehidupan masyarakat Bali itu, termasuk dalam kehidupan budayanya. Maka muncullah di situ nilai-nilai yang kita kenal sebagai Trihita Karana. Ada 3 penyebab keharmonisan kita dalam hidup ini. Dan siapa sesungguhnya yang membangun desa Pekeraman itu, jadi sudah disampaikan bahwa Sang Catur Warna. Karena pada zaman Pukuturan itu di Bali ini belum dinodai, saya harus katakan, belum dinodai dengan sistem kasta yang dilabel dalam tradisional kita dengan wangsa, di mana zaman Belanda itu memperkuat menjadi yang namanya profesi seseorang ditentukan berdasarkan kelahirannya. Nah, sesungguhnya desa Pekeraman itu merupakan tempatnya dari 3 asrama. 3 asrama yang saya maksudkan adalah Brahmacari, yang kedua adalah Grihasta, dan kemudian adalah Wanaprastha. Dan kita memang tidak memasukkan yang namanya biksuka ke dalam desa Pekeraman, karena sesuai dengan Lontar Agastya Parwa, yang namanya para biksuka itu tidak lagi terikat dengan desa Pekeraman ini. Yang ya, tampaknya wonten yang masuk. Om Swastiastu Bapak. Iya, ini sudah Bapak. Oh, selesai Bapak. Iya. 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 Sedangkan di satu sisi menyebabkan mengakibatkan tidak bermasalah tidak tersebarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Iya. Itu semestinya masyarakat tahu langkah-langkah apa Bapak lakukan untuk bisa membuka
Iya. Ya, Bapak Niki tambahnya masukan dari teman kita. Kalau di radio ini Pak Satria ya. Bapak, yang perlu saya sampaikan, mungkin saya akan menyampaikan lebih lanjut sebentar berkaitan dengan isu pergeraman, dan yang disampaikan oleh Bapak tadi itu adalah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Itu sebenarnya adalah undang-undang desa yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini. Di situ berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat juga. Nah, barangkali ini lebih tepat ke desa dinas, Pak Wayan. Karena kalau kita perhatikan berkaitan dengan perda yang ada sebelumnya, yaitu berkaitan dengan perda desa Pegraman yang dijadikan acuan sampai saat ini, itu memang kelemahannya kalau saya perhatikan tidak membicarakan berkaitan dengan yang namanya kesejahteraan, aspek ekonomi. Dan pada bagian itu saya setuju manakala dilakukan perubahan berkaitan dengan perda desa Pegraman ini. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah karena di Bali ini ada dua desa, antara desa Pegraman dengan desa dinas, jangan sampai karena regulasi yang tidak jelas justru muncul adalah antara desa Pegraman dengan desa dinasnya, di situ terjadi perebutan, atau justru ada sesuatu yang tidak diperhatikan oleh kedua belah pihak. Nah, itu yang dapat saya sampaikan Bapak. Dan pada ruang membangun citra hidup saat ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa berkaitan dengan desa Pegraman, merujuk apa yang saya sampaikan dari Empu Kuturan, di situ sungguhnya juga jelas ingin supaya masyarakat bisa mencapai triwarga, Dharma, Artha, dan Kama gitu. Kalau sudah bicara Dharma, Artha, dan Kama dari konsepnya Empu Kuturan, berarti itu juga berkaitan dengan kesejahteraan. Cuma saja Bapak Ibu dan saudara-saudaraku di tanah Bali ini, tampaknya dari zaman kerajaan di Bali ini sudah muncul dua desa yang ada, yaitu desa yang pertama adalah desa Pegraman, yang terutama adalah berkaitan dengan urusan niskala, karena di situ adalah berkaitan dengan tata krama bagaimana kita beragama, yang kalau saya coba kaitkan dengan Swadharmaning kita, itu adalah berkaitan dengan Swadharma agama, dan kemudian kita mengenal juga perbekalan. Nah, berkaitan dengan perbekalan ini, itu adalah lebih menekankan kepada desa desa dinas gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan yaitu ekonominya gitu ya. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai, apa yang terjadi pada zaman Belanda gitu, karena kekuatan Belanda, maka yang terjadi adalah menekankan, memperkenalkan desa adat gitu. Desa adat diperkenalkan di Bali ini. Nah, akibatnya apa? Kita tahu yang namanya kata adat itu kan berasal dari bahasa Arab, dan itu dimaksudkan adalah pengaturan desa berdasarkan kebiasaan yang ada, karena tradisi itu adalah berkaitan dengan adat itu. Nah, sekarang karena pada zaman itu adalah kekuasaan dari Belanda dan kita dijajah, dikuasai oleh Belanda, tentu kita akan manut-manut saja gitu kan. Akhirnya dengan politik divide and impera-nya, pemecah belahan oleh Belanda, itulah yang kemudian kita warisi. Yang perlu saya sampaikan, kalau kita mengacu kepada desa Pegraman dari apa yang disampaikan oleh Empu Kuturan, dan disampaikan bahwa pengaturan desa kita adalah berdasarkan agama Hindu, maka kita mesti mengingat bahwa hukum Hindu itu jelas menyampaikan dari paling tinggi sampai ke yang paling rendah, itu adalah Sruti Semerti Sila Acara Atmanastusti. Dan yang namanya adat istiadat itu tempatnya adalah di Sat Acara. Berarti ada di bawah dari Sruti, Semerti, dan Sile. Karena itu adalah kebiasaan baik yang ada. Tapi apa yang terjadi kalau kita perhatikan berkaitan dengan adat yang ada di suatu komunitas, termasuk kita di tanah Bali ini, kalau boleh kita mencermati, misalnya berdasarkan hasil Persamuan Agung PHDI Pusat tahun 1971 di Yogyakarta,
Waktu itu sudah jelas disampaikan yang namanya tradisi itu atau adat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah adat yang memang sesuai atau dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Itu pertama. Terus yang kedua adalah ada tradisi atau adat yang semula tidak berasal dari agama Hindu, namun dalam pelaksanaannya dia sangat mendukung praktek beragama kita gitu. Nah, tradisi yang seperti ini harus dipertahankan. Kita berikan contoh yang gampang di balik ini. Misalnya berkaitan dengan potong gigi. Saya tidak menemukan acuan dalam Weda berkaitan dengan potong gigi. Tapi kalau kita perhatikan nilai yang ada di dalamnya berkaitan dengan metatah ini sangat baik. Mengapa? Karena diajarkan pada kita untuk membiasakan mengendalikan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita, Sageripu itu. Maka yang seperti ini dengan sangat baik mesti dipertahankan. Tapi ada tradisi yang tampaknya bertentangan dengan agama Hindu, termasuk juga bertentangan dengan hak asasi. Tidak semata-mata hak asasi manusia, tetapi bisa juga hak asasi alam gitu kan. Nah, yang seperti ini tampaknya karena itu adalah ciptaan manusia dan dibatasi oleh ruang dan waktu, maka yang seperti itu secara bertahap mestinya kita rela untuk memperlina, dalam artian adalah meninggalkan supaya gerak langkah kita ini sesuai dengan zaman, sesuai juga dengan apa yang disampaikan di dalam kitab suci kita, dalam hal ini adalah kitab suci Weda. Nah, inilah Bapak Ibu perlu saya sampaikan, ada beberapa hal yang tampaknya dalam Ranperda Desa Adat itu perlu kita berikan masukan-masukan, tapi bukan berarti jangan saya dipandang bahwa saya menentang, bukan, tetapi ada hal yang perlu kita pikirkan untuk penyempurnaannya. Karena saya yakin manakala semakin banyak orang memikirkan demi ajengnya Hindu di tanah Bali ini atau ajengnya budaya Bali itu, maka kita mestinya memberikan sumbangan pemikiran. Yang pertama dengan istilah yang dipakai itu yang saya pikir tampaknya tidak cocok kita menggunakan label yang berasal dari bahasa Arab, sementara kita sendiri memiliki dan undang-undang desa yang saya sampaikan tadi nomor 6 tahun 2014 itu juga sudah menyampaikan bahwa pelabelan berkaitan dengan nama desa itu sesungguhnya bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di daerah masing-masing. Misalnya disampaikan untuk di wilayah NKRI di Sumatera Utara desa itu disebut Uta atau Nagari. Kemudian di Aceh disebut Gampong gitu kan. Di Sumatera Selatan disebut Marga. Kemudian di Kalimantan kita mengenal, ini agak mirip dengan bahasa Bali kuno, memakai kata Wanua atau Banua. Terus di Bali pun juga sudah disampaikan di situ Desa Pekraman, strip miring desa adat gitu. Sementara kita tahu desa adatnya itu dibawa oleh Belanda datang ke Bali ini. Dan sebelumnya kita sudah memiliki desa Pekraman. Mengapa kita meninggalkan istilah itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tampaknya berkaitan dengan asasnya juga saya perhatikan. Seperti kita membangun lembaga yang baru. Kenapa? Karena di situ disampaikan bahwa asas dari desa Pekraman adalah 4 pilar. Nah, 4 pilar yang saya maksudkan itu adalah sama dengan penyangga NKRI ini. Itu tentu kita bisa terima. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah jangan sampai kita menghilangkan apa yang kita miliki. Karena jelas dari Empu Kuturan menyampaikan bahwa nilai-nilai agama Hindu itu juga menjadi dasar dari desa Pekraman kita. Dan saya juga tidak menemukan peran dari PHDI dalam membina umat. Yang tampak di sana bahwa yang namanya pembinaan dilakukan oleh desa Pekraman masing-masing. Jika pemahaman tentang agama kita kurang, ini yang menjadi permasalahan. Bisa jadi, gitu kan? Bisa jadi
karena saking semangat cinta kita terhadap desa masing-masing, justru yang dilakukan lebih banyak adalah pewarisan adat yang ada. Dan kalau kita cermati sekarang apa yang ada di media-media sosial, tampaknya di balik ini banyak hal berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan itu perlu kita tinjau ulang. Dalam artian kita diskusikan dulu begitu, kira-kira bagaimana kajiannya dari agama Hindu, sehingga membina umat Hindu dalam pemikiran saya tampaknya tidak kurang bijaksana gitu, manakala kita tidak mendekatkan diri atau melakukan koordinasi lah setidaknya dengan PHDI. Malah mungkin akan lebih tepat manakala pembinaan umat Hindu di Bali ini dilakukan juga oleh Parisade Hindu Dharma. Ini karena lembaga itulah yang mestinya melakukan pembinaan pada umat Hindu. Jangan sampai kita buta dengan agama kita. Perlu kita melakukan sebuah persandingan dengan umat agama lain. Dan tampaknya juga satu keriskanan yang saya perhatikan adalah berkaitan dengan penduduk desa. Karena penduduk desa adat dalam rancangan itu disampaikan ada kerama adat, kerama tamiu, dan kemudian tamiu. Ruang tamiu inilah yang saya ingin garis bawahi, karena memungkinkan di situ adalah umat dari agama lain untuk masuk ke dalam desa Pekraman. Nah, saya belum tahu apakah itu akan membesarkan yang namanya desa Pekraman atau justru akan menjadi kebingungan di dalamnya manakala ada prajuru misalnya yang berasal dari umat agama lain, walaupun mereka memiliki ruang di wilayah Pawongan dan Pelemahan. Inilah yang perlu kita diskusikan bersama, karena saya yakin bahwa kebenaran yang lebih besar akan bisa kita dapatkan manakala ada diskusi bersama-sama. Dan saya yakin bahwa pemikiran dalam Hindu dengan konsepsi Wivekanya itu pasti adalah untuk membuat menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Itu dulu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar berkaitan dengan diskusi kita hari ini. Pak Lengah, dan mungkin ada teman yang di luar, kalau memang ingin berdiskusi berkaitan dengan ini, saya persilakan untuk kita diskusikan bersama-sama. Karena ruang membangun citra Hindu ini memang sejak awal kita pakai untuk ruang publik bagian di antara kita, untuk membuat pemahaman kita berkaitan dengan agama ya semakin mendekatilah ajaran yang ada di dalam kitab suci kita. Atau Pak Lengah, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Lengah? Ya, Pak Jero, Kunapi, udah. Ya. Sambil tarik nafas tuh ya, yang itu nih. Kebetulan juga nih Pak Wayan Suji nih sudah lama mengisi acara membangun citra Hindu nih. Kira-kira berapa tahun dah Pak yang ditinggalkan sama Pak Wayan nih Yang tinggalkan dari tahun 2014 Bapak, berarti itu sudah 5 tahun nih. Udah 4 tahun sebenarnya Pak, karena kan 2018 Desember gitu kan. Itu 4 tahun saya tinggalkan sehingga kerinduan itu muncul gitu Pak. Sudah Pak Wayan ini sudah 5 tahun meninggalkan membangun citra Hindu ya. Bukan meninggalkan karena beliau Pak Wayan sibuk ya. Sibuk di Surabaya kan itu ya. Di Surabaya ya. Mencari gelar, menjadi iya, ke ruang lain Bapak. rahasia. Itu ruang di kampus gitu kan. Yang jelas studinya selesai, bangkit yang kembali kan gitu. Nggih, paham ya. Semua niki Pak Wayan sampun nyarengin malih acara membangun citra Hindu di Radio Pesona Bali niki nggih. Nah, mogi-mogi sempat ditanya sami pendengar Pesona Bali. Kalau ada bertanya istilahnya ya, silakan. HP terbuka niki di 081 999 306 146. Bagi para pendengar Pesona Bali yang ingin bertanya tentang tadi topiknya Pak Wayan tadi ya, silakan di 081 999 306 146. Dan pada malam hari ini Pak Wayan Mandri juga
Ikut ya. Oh, panengah ya. Iya. Ah, niki panengah. Niki ada dengkornya niki, Pak. Dia setiap ada acara membangun citra Hindu, beliau pasti hadir nih, Pak. Pasti hadir nih. Karena ingin sekali sepertinya apa tadi dimaksud tadi adat sama agama apa sama apa tadi? Diperbaiki tuh gimana istilahnya? Ya, yang jelas kita mesti bisa membedakan mana yang namanya agama, mana yang namanya tradisi. Sebab kalau kita tidak memahami, bisa jadi yang namanya tradisi itu kita pandang sebagai agama gitu kan. Oh gitu ya. Oke, ini yang perlu kita. Apalagi kalau namanya nanti desa kita desa adat gitu kan. Maka nanti bisa jadi desa itu akan berusaha mempertahankan adatnya masing-masing. Dan adat itu yang perlu saya sampaikan tidak semuanya sesuai dengan ajaran agama Hindu, termasuk juga mungkin berkaitan dengan hak asasi manusia. Malah saya sampaikan tadi hak asasi binatang gitu kan. Ini juga perlu kita pikirkan bersama-sama gitu. Berarti ini sebelum berpisah gitu ya. Ini kan waktunya 1 jam sebenarnya Pak, karena mungkin sudah selesai membahas tadi itu ya. Ini kita biar tahu pendengar poinnya sekali nih Pak. Poinnya yang disampaikan sama Pak Wayan ini gimana nih Pak? Poinnya sekali nih ya. Ya, poin yang ingin saya sampaikan, yang pertama, saya tidak setuju manakala perda itu dilabel sebagai desa adat. Karena itu adalah berasal dari Belanda yang membawa, dan kita memiliki sudah desa Pekraman, itu pertama. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan dasarnya, asasnya. Asasnya itu jangan cuma 4 pilar kebangsaan kita, tetapi supaya jelas di dalamnya mencantumkan nilai agama Hindu gitu kan. Apa disebut Weda atau susastra agama, apapun labelnya. Yang penting adalah ada nilai agama Hindunya. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan peran pembinaan umat, supaya jelas di situ menyampaikan bahwa peran pembinaan umat Hindu di tanah Bali ini adalah harus ada koordinasi dengan yang namanya parisade, sehingga jangan sampai parisade itu dimarginalisasi gitu ya. Justru adalah di umatnya sendiri. Dan berikutnya adalah saya kurang setuju manakala umat non Hindu masuk ke dalam desa Pekraman, karena mereka sudah cukup ada di desa dinas. Kecuali kalau memang tidak ada desa dinas, itu baru lain pemikiran kita. Sehingga dalam pemikiran dia bahwa yang namanya swadharmaning kita, swadharma agama itu adalah ada dalam wilayahnya desa Pekraman, sementara swadharmaning negara kita itu ada dalam desa dinas. Nah, karena kita punya 2 kewajiban itu, dan kemudian desa kita kebetulan juga ada 2 macam, maka keduanya itu perlu diberdayakan gitu Pak. Jangan sampai antara desa satu dengan yang lainnya adalah terjadi clash gitu kan. Karena kalau sudah clash ujung-ujungnya konflik kan. Kalau sudah konflik ujung-ujungnya kita akan menjadi tidak produktif gitu. Ini mantan kepala desa Pengulon Pak. Ini ada pas sekali katanya ya, pertahankan desa adat gitu ya. Ini mantan kepala desa Pengulon, Bapak Putu Intern nih, yang ikut gabung nih. Ini dan yang ingin pandangan beliau suatu saat bisa disampaikan, mungkin di WA kan bisa secara langsung. Bisa nanti. Nanti Pak Putu di WA bisa Pak Putu, nanti saya kasih tahu WA-nya Pak Putu ya. Terima kasih Pak Putu. Termasuk juga nantinya bisa langsung WA ke Tian. Nomor saya dari zaman dodol sampai sekarang masih tetap di 081246 60530. Sehingga ruang membangun citra Hindu ini yang terutama dulu banyak teman-teman kita gitu kan, kita bisa berjumpa lagi untuk menyambungkan hati kita gitu kan. Istilah makin yang paling penting kan menyambungkan hati. Karena kalau hati kita sudah dekat, tampaknya berkaitan dengan pemikiran itu akan berkembang lebih lanjut. Itu Pak. Terima kasih Pak Wayan ya atas informasinya. Dan para pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, kalau mungkin ada yang mau bertanya ya, silakan di 081 999 306 146. Sekali lagi 081 999 306 146. Terbuka nih untuk siapapun yang malam hari ini lagi standby di Radio Pesona Bali. Dan buat Anda yang mungkin sudah bergabung di siaran langsung kami di live Facebook gitu ya, terima kasih.
Dan ada lagi Pak Wayan yang disampaikan nih. Ya, niki tambahnya Pak Dengar ada pertanyaan ada apa? Ada pertanyaan Pak Niki? Nggih. Iya, Niki, silakan, Pak. silakan. Niki, Pak, niki. Silakan masuk. Nah, silakan masuk. Nih, maklum dulu ya karena situasi darurat nih Pak. Nggih. Niki. Om Swastiastu Pak Wayan. Nggih. Om Swastiastu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wayan bahwa Citra ini sudah bisa dimulai kembali. Karena saya senang belajar dari Pak Wayan. Nah kebetulan judulnya itu tadi ada rencana dari perubahan desa Pekraman ke desa adat. Dan sudah cukup dijelaskan, saya cukup mengerti. Nah kalau bisa menurut saya, pendapat saya, alangkah baiknya juga kalau desa Pekraman tetap dipertahankan sesuai dengan apa yang menjadi landasan yang Pak Wayan bilang tadi, seperti memuliakan Empu Puteran. Juga karena desa adat, kata adat itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan diperkuat oleh Belanda. Nah, kenapa kita memuliakan hal yang lain daripada kita mestinya memuliakan resi kita sendiri? Oleh karena itulah saya sangat cenderung dan memilih kalau bisa desa Pekraman namanya tetap dipertahankan. Nomor 2 selanjutnya Pak Wayan, barangkali bukan saja di ruang Citra itu di Pesona Bali yang bisa dikembangkan ini Pak, akan sangatlah bagus dan bijaksana sebelum terjadi perubahan dari desa Pekraman atau ke desa adat, atau dengan kata lain pandangan masyarakat tentang perubahan Perda nomor 3 2003 itu sebaiknya disebarluaskan, masyarakat bawah makin banyak yang bisa menanggapi itu bahkan akan lebih bagus. Ini pandangan saya karena desa Pekraman akan berkaitan dengan rohnya desa adat itu sendiri, budaya itu sendiri, dan masyarakat Bali sendiri yang semua akan bersumber kepada induk. Nah, sedangkan kalau adat sudah seperti dijelaskan tadi, rupanya kelemahannya di sana. Dan kemudian yang selanjutnya, alangkah baiknya kalau nanti terjadi perubahan, syukur-syukur itu tetap dipertahankan, supaya peran pembinaan umat Hindu, alangkah baiknya paling tidak berkoordinasi dengan Parisade Hindu Dharma, bahkan kalau bisa pembinaan umat Hindunya diserahkan kepada Parisade, karena Parisade jelas merupakan parisad di dalam Weda yang mengurus tentang umat Hindu, sedangkan desa yang lain nanti barangkali dari segi budaya dan adatnya bisa dikelola atau diurus. Nah kira-kira segitu dulu Pak Wayan. Sukses Om, santi Om. Itu tadi Pak Wayan Mandre ya? Pandengan Mandre. Oh ya, ampun nomor Pandengan Mandre. Pertanyaannya. Saya serahkan mungkin sama Pak Wayan nih, lanjut Pak Wayan. Tampaknya Pandengar sejalan pemikirannya dengan apa yang dia sampaikan tadi, bahwa beliau malah punya harapan supaya desa Pekraman itu juga berkembang menjadi desa Peseraman, gitu kan? Menarik malah Pak, sehingga nanti yang namanya desa Pekraman juga berkembang menjadi desa Peseraman, yaitu untuk pembinaan umat Hindu itu, dan di dalamnya ada peran serta dari PHDI, gitu kan. Nah berikutnya lagi beliau menyampaikan adalah berkaitan dengan pemertahanan, gitu kan, pemertahanan agama budaya kita, terus di dalamnya ada nilai-nilai yang dimasukkan. Untuk bagian ini saya setuju Bapak apa yang disampaikan oleh Pak Dengar tadi, dan mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya cintai, bahwa mengapa Pak Dengar dan kemudian saya menyampaikan bahwa desa Pekraman itu, gitu ya, kalau bisa supaya bisa dipertahankan dari segi pelabelan atau penamaan, supaya nilai-nilai yang di dalamnya ada yang bersumberkan dari ajaran agama kita khususnya itu adalah bisa dipertahankan. Jangan sampai desa itu dikembangkan berdasarkan semata-mata tradisi yang ada, karena yang namanya adat itu kan tradisi, kebiasaan, dan saya tahu yang namanya kebiasaan itu dia akan berkembang. Dan saya menjadi teringat apa yang disampaikan oleh Sang Buddha
Jika kita melaksanakan sesuatu semata-mata berdasarkan tradisi, maka kita akan mengorbankan diri kita justru demi masa lalu. Dan mungkin bagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang suka menonton Mahabharata, yaitu berkaitan dengan diskusi yang pernah terjadi antara Resi Bhisma dan kemudian Sri Krishna, di situ jelas terjadi diskusi bagaimana seorang Bhisma yang agung ingin mempertahankan tradisi semata-mata itu. Sementara yang namanya Sri Krishna yang kita tahu sebagai awatara, beliau jelas menyampaikan jangan sampai menggantungkan diri kita semata-mata pada tradisi itu. Kenapa? Karena tradisi itu punya waktu gitu, punya waktu berlakunya gitu. Sementara yang namanya nilai-nilai kebenaran itu adalah bersifat sanatana dharma. Artinya adalah tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Artinya kekal abadi. Cuma tampilannya itulah yang mesti menyesuaikan dengan zaman gitu. Tampilannya yang mesti menyesuaikan dengan zaman. Ibarat makanan, kalau saya sampaikan, mungkin variasi makanannya bisa berbeda-beda gitu kan. Bisa ada nasi, bisa ada mie, bisa ada roti gitu. Tapi kalau disiap-siap makanannya ya karbohidrat gitu. Artinya apa? Jangan sampai kita terbelenggu oleh rupa dengan melupakan apa yang ada di dalamnya berkaitan dengan nilai itu. Nah, itu barangkali pendengar, mungkin bapak-bapak, ibu yang kesempatan juga hadir di sini, kalau memang ada pandangan selama kita punya waktu ini, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Wayan dan Pak Nengah. Kebetulan malam hari ini ada tamu datang berdua. Mungkin beliau ya sedang asik mungkin mendengarkan di rumah, langsung datang gitu, Ge. Ya, silakan Bapak. Panggil dulu, ntar dulu ya. Ini bikin kejutan dulu. Ini. Dengan siapa Bapak nih, Pak? Saya Gede Swardana. Bapak Gede Swardana nih, Ge. Kebetulan beliau datang langsung di Radio Pesona Bali nih sama Istri saya. Sama istrinya nih. Siapa namanya Ibu? Meni Sulaini. Meni Sulaini. Nggih. Ada sesuatu mungkin yang ditanyakan pada malam hari ini Bapak sama Ibu, nggih. Saya dengar tadi selentingan menjadi ketua LSM gitu. Ya, saya ketua Dewan Pembina LSM FMK Buleleng. Oh, ketua Forum Peduli Masyarakat Kecil. Oh, Forum Peduli Masyarakat Kecil di Buleleng gitu. Nggih, selamat nggih. Sudah mempunyai istilahnya jabatan kan gitu nggih. Iya. Tolonglah diperjuangkan bagaimana situasi di Singaraja kan gitu nggih. Mungkin wonten pertanyaan niki diskusi pada malam hari ini tentang niki topenya Pak Wayan niki nggih. Silakan Pak Wayan. Silakan. Silakan. Nampaknya dekat. Terima kasih banyak. Saya kira menarik tadi disampaikan sama Pak Suji ya. Terkait mengenai rancangan peraturan daerah tentang desa adat yang memang pertama kali inisiasi oleh Pak Bagus Mantri ya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Dewo Brate. Nah, sekarang sudah dari tahun 2003 belum ada perubahan. Sekarang kita memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali Bapak Wayan Koster yang mau merevisi Perda ini karena masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan yang perlu dievaluasi. Satu hal yang saya setuju ya, masalah mengenai penamaan ke desa adat. Saya setuju dengan Pak Wayan Suji. Jadi agar jangan dikembalikan lagi ke adat, nama adat, karena adat itu adat tradisi yang mungkin barangkali konotasinya kurang baik bagi saya secara pribadi. Dan Kubu Tamban pernah memiliki awik-awik tahun 1711. Di 1711 itu sudah ada namanya desa Pekraman. Ya, ada di sana memang ada di sana memang ada tersendiri di Kubu Tamban, ada desa Lige, yang lainnya desa Sekraman. Nah, jadi nama desa Pekraman itu sebenarnya sudah
udah lama warisan leluhur adiluhung kita. Iya. Saya berharap Pak Wayan Koster mengembalikan, jangan menggunakan adat lagi, jadi kembalikan ke desa Pekaraman seperti sebelumnya. Cuman satu hal yang selama ini saya amati, ya, Perda tahun 2001, ya, itu ada tumpang tindih yang perlu mungkin mendapatkan evaluasi yang detail agar desa Pekaraman ini benar-benar menjadi kekuatan untuk ngajegang Bali, ya, untuk ngajegang Bali, benar-benar ngajegang Bali. Jadi benar-benar menjadi fondasi kekuatan Bali ke depan, tapi tidak menghilangkan fungsi lainnya. Ya, satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan seperti Pak dipaparkan oleh Pak Wayan Suji mengenai pembinaan umat. Mohon pembinaan umat dikembalikan kepada PHDI dan Departemen Agama, ya, karena di sana unsurnya berbeda. Dan untuk desa Pekaraman fokus mengenai benar-benar menjadi pilarnya budaya, tradisi budaya yang kental ada di Bali dan menjadi kekuatan Bali ke depan. Tapi itu aja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Pak Gubernur mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Suje. Juga kami sebagai bagian dari Masyarakat Buleleng ingin memberikan masukan sebelum rancangan Perda ini sah menjadi Perda. Iya. Itu mungkin, silakan Pak Wayan, mungkin ada yang menambah, silakan. Ya, sebenarnya Pak Gede, tampaknya kita memiliki kesatuan pandangan berkaitan dengan hal ini. Mengapa? Karena kita juga sudah memperhatikan di Perda tahun 2003 itu kan kita juga menemukan adanya kelemahan gitu kan. Karena di situ cuma membicarakan tentang parayangan, palemahan dan paungan, Bapak. Jadi ada aspek-aspek berkaitan dengan kesejahteraan itu yang kurang digarap gitu. Dan yang namanya perkembangan sesuai dengan zaman itu kan mesti diperhatikan. Nah, yang menjadi permasalahan kita adalah di samping menyatakan sangat mendukung bagian-bagian itu, namun ada hal yang perlu kita sampaikan, yaitu berkaitan dari sisi agama gitu, yaitu khususnya adalah label gitu, tentang desa Pekaraman. Itu tampaknya antara saya dan kemudian Pak Gede ada kesatuan pandangan, termasuk juga pandangan saya ini sudah banyak diminta teman gitu Pak, ya, termasuk juga di Empu Prema, yaitu yang waktu Welaga beliau ada Pak Budistia, itu di blognya beliau bisa dilihat, di situ ada pandangan saya. Dan kemudian dari Acarya Yogananda itu kebetulan adalah duduk di Parisade Hindu Dharma Pusat di bagian dari kelompok Sulinggi itu. Beliau juga sempat meminta pandangan saya ini. Saya juga sudah sampaikan seperti itu. Artinya mari kita perkuat gitu kan. Mumpung ada perubahan, Ran Perda itu kemudian menjadi Perda sebelum diketok palu itu, maka itulah yang saya sampaikan. Penamaan pertama, terus yang kedua adalah berkaitan dengan pembinaan umat, karena kita sudah punya PHDI, supaya PHDI bisa diberdayakan, supaya jangan sampai itu cuma menjadi majelis gitu, tapi majelisnya tidak pernah kita pergunakan, karena siapa nanti umat yang sesungguhnya perlu pembinaan dari beliau-beliau itu gitu Pak. Nah, makanya pada bagian ini kita memiliki kesatuan pandangan dan mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan dan kita tidak menutupkan yang namanya kebenaran dari manapun datangnya, karena Om Anu Badra Kratawi yang Wiswata, semoga kebenaran itu datang dari segala penjuru dan semuanya nanti mendapatkan kedamaian buat kita bersama. Dan saya yang memang di bagian katakanlah sebagai pendarmu Candi gitu kan, pemeran saya adalah untuk bagaimana nilai-nilai kehinduan itu memang menjadi semakin mewujud dalam tingkah laku kita. Dan mungkin Pak Gede saya sampaikan, kalau urusan politik saya sama sekali tidak gitu, sehingga teman-teman tidak perlu dibawa kemana gitu ya, karena saya sendiri, saya seorang akademisi dan berikutnya saya
bergerak di spiritual khususnya dalam masalah agama Hindu, maka saya menyampaikan seperti itu gitu Pak. Oke, barangkali ada lagi yang ingin disampaikan atau Ibu mungkin? Ibu sebelumnya beliau dari Hindu atau gimana kalau namanya? Dari ya. Kalau saya sendiri bukan menyampaikan ikut atau tidak Bapak, karena saya yakin beliau ini sebenarnya pulang kembali Pak. Pulang kembali. Kenapa? Karena pada kelahiran sebelumnya, saya yakin kelahiran sebelumnya kan beragama Hindu, sehingga beliau adalah pulang kampung lagi gitu Pak. Ya, beliau pulang kampung kembali ke Hindu. Nah, yang seperti ini juga saya maksudkan adalah kalau pembinaan tidak ada, yang menjadi masalah begitu masuk ke desa, yang diberikan itu adalah berkaitan dengan ya soroh Banten aja yang keluar itu tradisi gitu kan. Kalau sudah namanya tradisi, adat itu maaf, karena banyak juga yang masuk ke saya, sering terjadi adat itu ngadat gitu loh. Nah, kenapa adatnya ngadat? Ya karena kita tidak tahu roh yang ada di dalamnya. Mungkin ya ini yang perlu kita sadari. Orang biasanya menjadi kecil begitu kalau kita di adat, tapi kalau bisa di Hindu kita akan jadi besar gitu kan. Kenapa? Karena jiwa kita sesungguhnya ada di situ. Nah, itu barangkali yang perlu saya sampaikan juga. Jadi saya sampaikan Bapak selamat sudah mengajak Ibu kembali ke agama leluhurnya gitu kan. Pulang kampung Pak yang saya sampaikan. Iya, Kembali ke asal ya. iya kembali ke asal itu gitu. Yeah. Rupa-rupanya Bapak dari Singaraja asli juga ya? Kemudahan Aman. Ibu Ibu dari Karawang. dari Karawang. Berarti nikah sama Bapak beragama Hindu jadinya? Ya, syukur. Dari di sini. Syukurlah Bapak serang Ibu ya. Selamat sudah bisa memasuki atau masuk di kepercayaan Hindu ya. Ya nanti kalau umpamanya kurang mengerti tanya sama Pak Wan. Mau binanya Ini sama, kebetulan ada Pak Nengar sendiri, Pak Nengar yang mengikuti kita sama, istrinya juga kembali ke Hindu. Iya, betul. Kembali ke Hindu gitu. Kebetulan sisa sudah sedia Pak, gratis Kebetulan kenapa Pak? sudah ke India. Oh kebetulan istrinya sudah dapat ke India gitu ya? Sudah. Ya, yang menarik malah saya ingin menyampaikan selamat pada teman-teman yang sudah dewasa, Iya. kemudian baru pulang ke Hindu. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan nilai-nilai Hindu yang sesungguhnya. Sementara kita yang dari kecil dididik dengan Hindu, justru apa yang terjadi? Kita terlalu hanyut dalam tradisi kita. Dan malah kita tidak bisa membedakan mana agama, mana tradisi. Itu yang mengkhawatirkan. Ini malah yang menjadi mengkhawatirkan, dan saya dapat mewawancarai beberapa teman yang pindah dari Hindu Bapak. Itu justru yang memberatkan bukan agama Hindunya gitu, tetapi adalah justru tradisinya yang dikira itu adalah agama Hindu. Dan saya sampaikan bahwa tradisi itu mesti menyesuaikan dengan zaman. Kita tidak akan bisa mengikuti tradisi agraris, karena kalau tradisi agraris kan semuanya bisa mengambil dari alam. Kalau dulu kita ngambil dari alam, kalau sekarang mengambil dari pasar gitu kan. Kalau sudah mengambil dari pasar, cintaku bisa berarti ongkos. Ini yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita menjadi berbahagia dalam Hindu gitu kan. Ya. Sedikit ya, sedikit Oke. Pak, ini sebetulnya pengalaman juga Pak. Saya waktu di Mataram Lombok, saya sekretaris PRD-nya sana kan Pak. Ternyata teman-teman banyak teman kita yang Hindu laki kawin dengan cewek dari non Hindu. Pertama ceweknya masuk Hindu Pak. Iya. Dalam waktu 1, 2, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan, ternyata dia balik kembali kepada agama asli. Iya. Penyebabnya apa Pak yang saya sesalkan sekarang? Iya. Karena ternyata si istri yang baru masuk Hindu, istrinya bertanya kepada suaminya tentang Hindu, Iya. malah suami tidak bisa menjawab. Iya. Inilah persoalannya Pak. Iya. Jadi kita kekeringan dengan etika Hindu dan Iya. filsafat Hindu. Iya. Tidak bisa dijawab sementara dia masuk ke Hindu dengan bekal
agamanya yang terdahulu sudah Iya. mantap. Iya. Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan sebagaimana mestinya, dan bahkan silakan kalau dijelaskan dengan adat yang memberatkan, Iya. ini menambah malapetaka. Bukan adat disalahkan, agama yang disalahkan. Iya. Sehingga secara langsung dia akan pergi. Tuh, saya tanya, didengar nyangkut-nyangkut. Nah, ini sekedar Iya, tambahan. Iya Pak, memang dari tiga kerangka agama Hindu kita, dari tatua, susila, upacara, tenaga kita itu habis pada bagian upacara. Akhirnya apa yang terjadi? Justru yang namanya tatua itu kan dasar dari serada. Serada itu sesuatu yang kita taruh di hati. Kalau tidak ada sesuatu yang kita taruh di hati kita kosong. Kalau hati kita kosong, ya sudah goodbye pada bagian terakhirnya. Berikutnya lagi, justru kekuatan Hindu itu ada di dua hal, yaitu di tatua dan di susile. Itu kekuatan Hindu, sedangkan yang namanya simboliknya itu ada pada bagian upacara. Jadi kita menjadi pembahasannya ke sana Bapak. Akhirnya apa yang terjadi? Kita berat monong simbol gitu ya. Sementara di balik simbol itu kita tidak tahu gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan Bapak. Makanya berikutnya pulang kampung mereka gitu kan. Ya, ini yang perlu saya sampaikan, termasuk juga di Sudi Wadani. Kan sering terjadi bahwa orang menikah ke Hindu, diberikan yang namanya upacara dari baru lahir sampai kemudian dia nganten gitu kan. Betapa banyaknya itu gitu. Akhirnya apa? Berat sekali. Berat nikah, dan itu melelahkan. Baru masuk aja sudah lelah, berarti tidak menarik. Kalau sudah dimenarik, apa terjadi gitu kan? Kayak saklar gitu, makin tekan, besok dia tekan gitu. Bahkan Pak, menurut saya, kalau dia dari kecil dan baru lahir, setelah ngawin dijadikan duka cari dari baru lahir, Pak, menurut saya itu jelas bertentangan dengan Hindu. Karena dia bukan Hindu dari sebelum dia nikah. Tidak boleh sebenarnya upacara itu. Iya. Makanya kayaknya begitu Pak. Iya, dan itu memang benar Bapak. Bukan yang namanya Sudi Wadani itu kita harus menerima apa adanya dulu, dia sudah dewasa. Ritualnya ritual orang dewasa, dan ritual itu bermanfaat manakala satu tahu maknanya, yang kedua tepat waktunya gitu. Alangkah lucunya orang sudah nganten, menjelang nganten itu mari 3 bulan itu kan sudah tidak ngepas gitu. Ya itu di lain kesempatan saya akan bicarakan lagi berkaitan dengan ritual pemahaman kita. Ya dampaknya Pak Ugi niki 1 jam sampun gitu kan. Tidak terasa kalau sudah begitu Pak, tidak terasa waktunya nih Pak. Iya, apalagi ditemani lagi sama teman-teman yang peduli sama kita kan itu ya, yang peduli sama kita, akhirnya tidak terasa waktunya sampai jam 10 malam misalnya. cuman yang mendengarkan begini Pak, begini ngomong deh. Itu lereng Pak, saya manggil ketel. Ya begitulah kalau di Singaraja gitu. Yang begitu kan, yang penting kita cari maknanya apa sih sebenarnya isi cerita pada malam hari ini. Gitu Pak ya. Udah Pak ya. Ya, saya akan duduk Bapak ya. Iya, terima kasih. Karena saya mengawali dengan doa, maka saya pun harus mengakhiri dengan doa. Saya akan mulai dengan Om. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kaschit dukkha Ya Tuhan, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan. Semoga semuanya memperoleh kedamaian. Semoga semuanya memperoleh kebajikan dan saling pengertian. Semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Terima kasih Bapak Wayan ya, dan teman-teman sudah ikut bergabung di acara ini. Mudah-mudahan di Sabtu depan ya kembali acara ini dengan topik yang berbeda kayaknya ya. Iya, berbeda biar nggak bosan itu aja ya. Nah, biar Sesuai tahu. dengan kondisi saat ini. Sesuai dengan kondisi saat nanti Sabtu depan ya. Iya. Ya, pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, itu tadi acara membangun citra Hindu yang mana sekali lagi saya informasikan, saya ingatkan, sekian tahun tidak berkumandang di Radio Pesona Bali. Pada malam hari ini di tahun 2018 di Januari ya, tanggal 2019, sorry ya, tanggal 12 Januari 2019 kembali muncul di acara membangun citra Hindu setiap malam Minggu. Setiap malam Minggu. Oke, pendengar Pesona Bali, siapa tahu mungkin nanti minggu depan atau malam minggu depan kepingin lagi mendengarkan acara ini, ya silakan. Dan saya akhiri dulu perjumpaan Anda pada malam hari di acara ini. Selamat malam semuanya, dan jangan lupa Pesonaku Pesona Bali, dan juga saya mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak yang juga sempat hadir pada malam hari ini ikut gabung di acara membangun citra Hindu. Oke, terima kasih buat para penonton yang malam hari ini sempat mengikuti siaran kami live streaming di Facebooknya Pesona Bali ya. Ya, terima kasih juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir malam hari ini. Aduh, kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu, Pak. Kepanasan di radio nih, nah. Bukan kepanasan, dingin gitu ya. Katanya Pak Denga nggak cocok dengan AC katanya. Waduh, ya masih. Nggak cocok dengan AC. Ya, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan.